Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Tadi kita sudah mulai pembelajaran kita dengan doa serta pembuka maupun pengantarnya. Berikut ini kita masuk ke bagian inti atau pokok pembelajaran kita. Adapun materi yang kita bahas hari ini adalah ciri, bagian, nasihat, makna, dan jenis pantun. Ya anak-anak, apa tadi? Ciri, bagian, nasihat, makna, dan jenis pantun. Jadi anak-anak, kita mulai dengan ciri-ciri pantun. Apa tadi? Ciri-ciri pantun. Nah, jadi kau pernah membaca pantun kan? Apa yang kamu ketahui tentang pantun? Pantun itu merupakan puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu atau jumlah baris, jumlah suku kata, tersajakan dan isi. Karena jarak kita jauh, baiklah supaya suaranya terang ya. Bawa buka, hanya sebentar nanti bawa pakai lagi. Kalian semua tetap memakai masker. Nah, karena daerah kita daerah hijau 25%, kita sudah melakukan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas ketat. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Nah, yang 25% per kelas itulah berganti setiap hari hadir ke sekolah. Yang 75% lagi mereka menerima pelajaran melalui daring. Jadi kalian yang 25% ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ini ya anak-anak. Baik, jadi jarak kita sangat jauh. Saya darimu sudah ada 4 meter ini. Ya, karena kita punya ruang kelas yang cukup luas. Jadi tadi pantun itu ada cirinya. Tahu ciri? Tanda. Ciri-ciri pantun ada 4. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris itu terdiri dari beberapa kata. Jadi sekali lagi ciri pantun. 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Apa arti baris? Larik. Apa itu larik? Baris ya. Jadi berapa baris satu bait pantun? 4. Jadi satu bait pantun terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Ciri yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, ingat itu. Bahwa ciri pantun setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian pantun bersajak AB. Pantun bersajak apa? AB. Bagus. Nah, keempat, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Apa baris 1 dan 2? Disebut sampiran. Sampiran itu tidak mengandung makna. Jadi baris 3 dan 4 dia itu disebut isi. Ya, saya ulangi. Ciri pantun yang keempat bahwa baris 1 dan baris 2 itu disebut sampiran. Sampiran itu tidak mengandung makna. Jadi baris 3 dan 4 itulah yang mengandung isi ya. Jadi ciri pantun itu harus kamu ketahui. Nah, anak-anak, pantun pada awalnya merupakan sastra lisan. Namun saat ini pantun banyak yang tertulis ya anak-anak. Jadi lisan itu maksudnya tidak tertulis atau belum tertulis dulu. Ya, jadi orang langsung mengucapkan pantun itu secara lisan dari mulut
ke mulut, ya kan? Nah, jadi kita ucapkan pantun itu namanya kita lisankan. Oke. Nah, bagian pantun. Nah, ini ada ciri lain. Tadi yang 4 sudah saya jelaskan. Ciri lain dari sebuah pantun adalah pantun tidak terdapat nama penulis. Ya, jadi lihatlah pantun itu, biarpun beribu atau banyak sekali, tidak dicantumkan nama penulisnya. Berbeda dengan apa? Puisi. Puisi kan ada penulisnya kan? Nah, misalnya pantun tidak ada nama penulis. Kalau puisi ada. Contoh, Khairul Anwar, Sutarjo, Kalsum, Bahri misalnya. Kalau kau menulis pantun, tidak ada kau cantumkan namamu. Tapi kalau kau menulis puisi, boleh karya atau oleh, ya kan? Gracella Panjaitan misalnya, dituliskan dicantumkan apa? Nama penulisnya atau pengarangnya. Baik, jadi bagian pantun ada 4 macam, ya. Ini bagiannya ada 4 macam. 1, sampiran. Tadi sampiran itu terdapat baris pertama dan kedua pada pantun. Sampiran berfungsi sebagai pengantar pantun. Tadi saya katakan bahwa baris 1 dan 2 itu sampiran pada pantun. Dia tidak mengandung makna, jadi dia hanya pengantar. Sampiran menyiapkan rima dan irama pada pantun, ya. Nah, jadi untuk memudahkan pendengar dalam memahami si pantun, sampiran biasanya berupaya, ya, supaya berkaitan antara baris 1 dan 2 itu. Ada sajaknya, dia misalnya sudah ditentukan AB. Jadi nanti pantun itu harus disusun sedemikian rupa. Jangan lupa kalau menulis pantun persajakannya. Kalau dia AB, itu nanti baris 1 pamannya huruf akhirnya I. Baris 1 itu harus sama bunyi akhirnya dengan baris ketiga. Tadi baris 1 sudah I huruf terakhirnya, atau li, atau mi. Nanti baris ketiga harus sama dengan baris pertama tadi, harus berakhiran I, li, mi, dan seterusnya, sama. Jadi baris kedua bunyi akhirnya harus sama dengan baris keempat. Misalnya la, baris kedua bunyi akhir dari pantunmu itu, nanti baris keempat pun harus la, bunyi akhirnya. Ingat ya anak-anak, persamaan bunyi pada pantun sama atau terdapat persamaan bunyi akhir ya pada baris 1 dan 3 yang ganjil, dan pada baris 2 dan 4, ingat itu yang genap. Jadi ganjil 1, 3 harus sama bunyi akhirnya anak-anak. Baris 2 dan baris 4 juga harus sama bunyi akhirnya. Itulah pantun. Biasanya sampiran berupa hal-hal yang berkaitan dengan alam, budaya, dan kebiasaan hidup masyarakat sekitar. Itu dia. Kemudian isi. Isi terdapat pada baris keberapa tadi? Ketiga dan keempat. Nah itu, isi pada pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Isi bertujuan atau merupakan kesimpulan pada pantun. Sampiran dan isi biasanya tidak memiliki hubungan makna yang jelas. Itu dia. Oke anak-anak? Nah, kemudian bait merupakan bagian dari teks pantun yang terdiri dari beberapa baris. Nah, bait pantun terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Setiap baris atau larik biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu dia anak-anak, nanti boleh kau periksa, baca pantun itu.
Lihat baris 1 dan 2-nya itu sampiran, tidak mengandung makna. Baris 3 dan 4 itu isi. Kemudian persamaan bunyi akhirnya tadi baris 1, 3 dan 2, 4 sama bunyi akhirnya. Jadi sekarang kita melihat baitnya. Setiap baris atau larik biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bapak sengaja Bapak ulang-ulang supaya lebih mudah diingat dan dipahami ya anak-anak. Kemudian ada rima. Rima disebut juga sajak. Rima disebut apa anak-anak? Rima yaitu bunyi akhir yang dihasilkan oleh huruf dalam larik. Rima menjadikan pantun, menimbulkan keindahan kata, rasa, dan menimbulkan suasana khusus. Pantun memiliki pola sajak A, B, A, B. Ya, lihat itu. Baris 1A, baris 3A, baris 2B, baris 4B. Itulah sajak pada pantun. Nah, anak-anak, nasihat dan makna pantun. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, nasihat dan makna pantun. Karena tadi kita sudah mendengar tentang ciri bagian. Sekarang kita masuk ke nasihat. Baik. Anak-anak, setiap pantun mengandung makna tersendiri. Ya, ada maknanya. Jadi, pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan penulis pantun. Jadi makna dalam pantun bisa dipahami dari isi pantun. Di situ ada amanat yang ingin disampaikan oleh penulis yang terdapat pada baris 3 dan baris 4. Itulah dia maknanya terdapat pada baris 3 dan 4. Nah, di sini ada saya bacakan pantun. Dengarkan ya. Buah nanas, buah mengkudu, buah duku dimakan kutu. Jangan malas membaca buku, karena buku sumber ilmu. Nah, pantun itu tadi mengandung nasihat, ya. Pantun nasihat yaitu pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik, ya. Nah, memberikan nasihat moral dan budi pekerti. Makna pantun tadi yaitu kita harus rajin membaca buku karena buku adalah sumber ilmu. Itulah makna atau arti yang kita temukan dari puisi yang Bapak ucapkan tadi. Nah, anak-anak, jadi kita masuk ke jenis-jenis pantun. Ini yang keempat. 1, 2, 3 tadi sudah. Jenis-jenis pantun itu dibagi menjadi 4. Untuk SD inilah, nanti masih ada bagian lainnya. Yang pertama ada pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, yang ketiga pantun teka-teki, yang keempat pantun kiasan. Nah, yang keempatnya ini Bapak terangkan. Pantun nasihat yaitu suatu pantun yang berisikan mengenai suatu nasihat yang bertujuan tadi untuk mendidik dengan cara memberikan satu imbauan mengenai moral, budi pekerti dan sebagainya. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi mengenai sesuatu yang lucu, ya, anak, sesuatu yang bagaimana? Lucu. Nah, pantun itu berfungsi untuk menghibur seseorang karena kelucuannya, itu jenaka. Kemudian pantun ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini ialah pantun yang berisikan pertanyaan pada larik terakhir. Biasanya para pendengar atau pembaca akan diberi kesempatan untuk dapat menjawab atau menerka teka-teki pantun itu. Jadi ada teka-teki yang bertanya tapi nanti ada jawabannya. Ya, itulah pantun teka-teki. Kemudian pantun kiasan adalah suatu pantun yang berisikan mengenai suatu kiasan yang biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Tersirat itu artinya tidak tertulis. Jadi anak-anak, semua itu harus kamu pahami.
nanti baca ulang bukumu, yakni tentang ciri-ciri pantun, bagian pantun, nasihat, makna, dan jenis pantun. Sudah harus semua paham tentangnya. Jadi anak-anak sekarang, ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita pagi hari ini? Apabila tidak ada, untuk anak-anak yang belajar secara daring di rumah dan kita yang PTMT, marilah kita sekarang membahas soal yang sudah kita kerjakan supaya didengar. Lihat LKS-mu halaman 9. Nah, di sana ada soal pilihan berganda pembelajaran 1 ya anak-anak. Nah, karena kita mengerjakan langsung pada buku LKS, anak-anak semuanya beri tanda sentang kalau benar yang kamu kerjakan, dan cross atau beri tanda silang pada soal yang kamu kerjakan kalau jawabanmu salah. Jadi Bapak tidak usah membaca ABCD-nya, karena kalian sudah baca itu dan sudah menjawabnya di rumah. Sekarang kita memeriksanya. Saya mulai dari nomor 1, soal singkat dan langsung jawaban. Oke. Penilaian pembelajaran 1, sekali lagi halaman 9. Nomor 1. Kalimat yang mengandung gagasan utama disebut kalimat utama. A. Kalau benar buat benar, kalau salah silang. Apa jawaban nomor 1 anak-anak? A. Wis, gitu yang semangat baris ini kurang. Nah, yang kedua, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal disebut paragraf deduktif. B. Deduktif. 3. Waktu kita sudah mau habis. Jadi harap kita memperhatikan dengan seksama. Lihat halaman 10. Sudah? Ya. Untuk ide pokok paragraf tersebut adalah alasan manusia memelihara kelinci. D. Nomor 4, ada sebuah wacana juga. Ide pokok paragraf pertamanya adalah B. Pembuat sepeda memiliki impian. Ada 1 juta pesepeda bertambah. Itu dia. Nomor 5, ide pokok paragraf kedua adalah A. Sepeda Babel memiliki perlengkapan keamanan. Nomor 6, ide pokok paragraf ketiga adalah D, yaitu sepeda Babel memiliki kelengkapan seperti kendaraan bermotor. Oke, periksa. Ya, nomor berapa sekarang? 7, Pak. Tidak ada suara. Nomor berapa anak-anak? 7, Pak. Nomor 7, gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Dedi selalu menjaga dan merawat tanamannya. Bapak pakai dulu maskernya karena Bapak sudah selesai menjelaskan tadi. Tinggal pembahasan soal dan memeriksa tugasnya yang dikerjakan di rumah. Nomor 8, lihat nomor 8. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf deduktif. A. Kalau dia paragrafnya, ide pokoknya terdapat di awal kalimat atau di awal paragraf ya, itu namanya paragraf deduktif. Nomor 9, kalimat penjelas pada paragraf tersebut terdapat pada B. 3. Nomor 10, kalimat utama paragraf di atas terletak pada kalimat nomor 4, yakni D. Nomor 10 jawabannya D. Nomor 11, ide pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ya betul. A.
12. Gagasan utama dalam sebuah paragraf dapat ditemukan dengan memperhatikan letak kalimat utamanya. B. 13. Setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat pengembang. D. Periksa D. Nomor 14. Berikut ini adalah langkah-langkah mengembangkan ide pokok. Ya, langkah-langkah mengembangkan apa, anak-anak? Iya, langkah-langkah mengembangkan apa? Ide pokok, yaitu menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf yang padu. Itu adalah langkah-langkah dalam mengembangkan paragraf yang padu pada ide pokok. Tapi saya ulangi, berikut ini adalah langkah-langkah mengembangkan ide pokok kecuali menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf yang tidak padu. Nah, jadi di sini tidak padu. Kalau yang mengembangkan ide pokok yang sebenarnya adalah harus paragraf yang padu. Ini kata tidak karena kecuali, anak-anak. Baik. Nomor berapa sekarang? 15. Ide pokok sering disebut dengan gagasan pendukung. Sudah? Atau gagasan pokok atau gagasan utama atau ide, mana? Nah, saya sengaja dulu dia pikiranmu supaya terbuka. Ide pokok sering disebut dengan gagasan pokok. Jadi di sini ide pokok sering disebut dengan kecuali gagasan pendukung, kecuali gagasan pendukung. Ya. Oke. Nomor berapa sekarang? 16. Gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf termasuk jenis paragraf induktif. Nah, itu B. 17. Salah satu cara mencari kalimat pengembang adalah menemukan ide pokok. B. 18. Berikut ini yang bukan ya atau yang tidak merupakan langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar adalah A. Simpulkan isi cerita. 19. Lihat itu halaman 11 ya, anak-anak. Halaman 11. 19. Saat mencari ide pokok sebaiknya pembaca teks dengan cara teliti dan cermat. Dengan cara apa, anak-anak? Teliti dan cermat. Apa itu ya? Oke. 20 yang terakhir, kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama dalam mengembangkan paragraf disebut kalimat pengembang. Disebut apa, anak-anak? Kalimat pengembang. Ya, nomor 20 jawabannya A. Apa jawaban nomor 20, anak-anak? Baik, anak-anak kami yang di rumah, periksalah tugas yang kau kerjakan dari LKS halaman 9 sampai dengan halaman 11 nomor 1 sampai 20. Dengarkan tadi penjelasan dari Bapak tersebut. Semua jujur, jumlah berapa benar dan berapa salah. Terima kasih.